Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa dari kelas 22B2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang, jual beli, sejarah penggunaan uang. Ini adalah tugas ujian tengah semester mata perkuliahan ilmu pengetahuan sosial. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar yang sah. Biasanya, uang digunakan untuk kegiatan jual beli. Uang memiliki nominal nilai tertentu. Nilai nominal ini berfungsi sebagai ukuran baku untuk uang. Sejarah dari uang. Sebelum terciptanya uang sebagai alat tukar transaksi ekonomi, ada yang namanya tahap barter, yakni saling tukar-menukar barang sesuai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa hari ke depan. Semakin berkembangnya pemikiran manusia, mereka mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena ketidakcocokannya dalam bertransaksi barter. Oleh karenanya, manusia mulai menggunakan uang sebagai alat transaksinya. Tontonlah video berikut tentang kegiatan barter. Bapak, bisa tukarkah barter dengan sayur? Bisa. Satu bungkus ikan ibe? Bisa. Baru ikannya dijual satu ini berapa ini? Ikannya ada 7 ekor ikan satu bungkus. Kalau jual berapa ribu? Kalau jual tadi saya beli 10.000. Udah 10.000. Ini saya punya terung 5.000 satu bungkus. 5.000. Kalau daun sayuran selada itu? Sayur satu ikan 5.000. Nanti beli sayur itu 5.000 satu sama terungnya satu bungkus satu. Ya, tukar sama satu bungkus ikan ya. Iya. Dan salamnya apa? Ini ikannya Bapak. Ini sayurnya. Makasih. Kegunaan uang. Uang sebagai alat tukar yang sah untuk digunakan saat jual beli dan sebagai alat satuan hitung yang berfungsi menunjukkan besarnya nilai suatu barang. Dengan satuan uang menjadi lebih mudah dan praktis. Jual beli menggunakan uang. Pada saat ini, uang adalah alat tukar atau alat pembayaran yang sah. Penukaran barang dengan uang disebut jual beli. Orang yang memiliki barang untuk ditukarkan dengan uang disebut penjual, dan orang yang memiliki uang untuk ditukarkan dengan barang disebut pembeli. Dan pada dasarnya, uang digunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya ada jenis-jenis uang. Bentuk uang mengalami perubahan setelah manusia mengenal logam. Manusia kemudian membuat bentuk uang dari logam. Ada yang berbentuk bulat, berbentuk pipih, dan kotak. Bahannya pun mulai beragam, dari mulai besi biasa, tembaga, perak, hingga berbahan emas. Seiring berjalannya waktu, manusia kemudian mengenal cara membuat kertas. Nah, dari situ pembuatan uang dari kertas terjadi hingga saat ini dan masih terus digunakan. Yang pertama ada uang kertas. Uang kertas berbentuk persegi panjang dan memiliki dua sisi yang berbeda. Nilai uang kertas berbeda-beda. Ada uang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Uang kertas mudah dibawa, tapi mudah pula rusak. Di negara kita, uang kertas dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia atau BI. Ciri-ciri uang kertas adalah berbentuk persegi panjang, bertuliskan nominal nilai uang. Di sudut sini ada gambar negara Garuda Pancasila. Di bagian atas sini terdapat tulisan Bank Indonesia, dan di bawah sini ada tanda tangan dari Gubernur Bank Indonesia.
Yang kedua ada uang logam. Uang logam terbuat dari bahan logam. Uang logam yang beredar di masyarakat adalah Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Uang logam seperti ini sering disebut uang pecahan atau uang receh. Di negara kita, uang logam dicetak dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Ciri-ciri uang logam. Pertama, berbentuk bundar, sisi lingkaran timbul, bertuliskan nominal nilai Rp1.000, bertuliskan tahun pembuatan, bertuliskan Bank Indonesia. Uang elektronik atau uang digital adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat telepon pintar. Saat ini kita juga bisa berbelanja meski tidak membawa uang tunai. Sekarang pun ada anjungan tunai mandiri atau disingkat ATM. Dengan kartu ATM kita bisa berbelanja dengan kartu yang nantinya akan mengambil uang di tabungan. Apa itu jual beli? Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan barang, terutama barang kebutuhan. Kegiatan jual beli ini sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum manusia mengenal uang. Setiap keluarga mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut antara lain adalah makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Untuk mendapatkan semua kebutuhan tersebut, kita harus berbelanja. Nah, tempat-tempat perbelanjaannya antara lain ada di warung, toko, dan juga pasar. Yang pertama ada warung. Warung adalah tempat untuk menjual dan membeli barang kebutuhan sehari-hari. Bangunannya sederhana dan tidak terlalu besar. Biasanya lokasinya berada di sekitar rumah penduduk. Contoh barang yang dijual di warung antara lain beras, minyak, gula, kopi, teh, sayuran, sabun, pasta gigi, sampo, dan berbagai keperluan hidup lainnya. Barang-barang yang dijual juga hanya sedikit dan harganya kadang-kadang boleh ditawar. Ada warung yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang menjual makanan biasa disebut warung makan. Yang kedua ada toko. Toko juga merupakan tempat jual beli. Barang yang dijual di toko biasanya lebih banyak daripada di warung. Ada pula bangunan toko yang berfungsi ganda sebagai tempat berjualan dan juga sebagai rumah tinggal. Bangunan seperti itu disebutnya toko, rumah, toko, atau biasa disingkat ruko. Nah, toko juga dapat dibedakan berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, ada toko yang menjual satu jenis barang. Contohnya toko pakaian, toko sepatu, toko alat tulis. Dan yang kedua, ada toko yang menjual berbagai jenis barang, atau serba. Biasanya seperti toko kelontong. Yang ketiga ada pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual merupakan orang yang menawarkan dagangan, sedangkan pembeli merupakan orang yang membeli barang dagangan. Nah, pasar ini terdiri dari terbagi menjadi dua, ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional terdiri dari banyak penjual. Biasanya di pasar itu dibagi menjadi kios-kios tertentu gitu. Dan adanya tawar-menawar. Jikalau di pasar modern tidak terjadi tawar-menawar, harga telah ditetapkan oleh penjual. Kita membayar melalui kasir. Kasir itu merupakan petugas khusus yang melayani pembayaran. Tontonlah video jual beli berikut. Ini satu bungkusnya isi 7 ekor ikan nimbe harganya 10.000. Aku beli 2. Iya, Mas. Kasih. Terima kasih.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.